yang mulai. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Pagi, Bapak. Pagi, Pak Guru. Sudah sarapan, pasti sudah sarapan, sudah mandi ya. Jadi sebelum mulai Begini semua. Nah, panganjali umat. Swastiastu. Anak-anak, jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran baru. Jadi sebelum mulai kita akan berdoa dulu agar apa nanti yang kita pelajari bermanfaat untuk kita ke depannya, selain untuk diri kita juga untuk orang-orang di sekitar kita ya. Jadi doanya silahkan dipimpin oleh Gunadi. baik ya teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, Pak lihat ini semuanya sepertinya sudah hadir, tapi Bapak akan melakukan absensi lagi. Coba lihat teman-teman di sebelah kalian, apa ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Jadi sekarang kita sudah lengkap, semangatnya juga sudah bagus, jadi Pak sangat semangat sekali untuk mulai pembelajaran ini. Oke, nah sebelum mulai Bapak akan cek dulu kesiapan kalian belajar. Apakah ada yang belum mandi di rumah? Sudah mandi, Sudah. Pak. Sudah, Bapak. Jadi harus mandi ya. Jadi untuk belajar itu kita harus siap fisik dan mental. Jadi untuk fisiknya itu kita harus mandi biar segar. Airnya mati, Pak. Ada air. Udah pakai. Udah pakai bau, Pak. Mandi. Belum mandi. Jadi kalau nggak ada air, mandi. Ya sebelumnya disiapkan airnya. Kemarinnya pakai ember. Kalau airnya mati siapkan dulu airnya. Air hujan, Pak. Jangan nanti sakit ya. Boleh pakai air hujan tapi dipanaskan dulu air hujan. Yang kedua, anak-anak sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Sarapan. Pak boleh tahu sarapannya apa? Guling, Pak. Nasi kuning, Pak. Nasi kuning. Guling, Pak. Ayam KFC, Pak. Mau, Pak. Mau hari, mau? Aku bawa. guling, Pak. Istirahat minta ya. Oke. Bapak juga sudah sarapan ya, tapi Pak Guru sarapan apa, Pak Guru? Pak sarapannya ya Pak Sehat Lima Sempurna. Apa itu, Pak? Nanti tahu ada susunya, ya buah salak. Oleh Sri Ningsih kebetulan Bapak ketemu sekolah dia bawa salak. Iya, tapi sekarang dikasih salak, Pak. Kok Pak Guru aja dikasih? Saya mau dikasih. Ya kan? Iya, daya sekali tuh. Ya nanti kalian minta langsung sama saya, nanti mintanya baik-baik kok. Bapak Guru udah punya salak, kok dikasih salak lagi, Pak? Ya ini kan beda salaknya Bu, salak bayi. Yang ini sih bagus sekali ini. Salaknya saya ulur pasir aja. Ya, Pak. Nah tadi setelah sarapan kalian sampai di sekolah sudah berdoa bersama-sama kan? Udah, Pak Guru tadi ini Pak Guru. Ya. Terus Lupa bapaknya yang ini. terakhir berpakaian seragam lengkap. Sudah cantik, Pak Guru. Kok nggak diikat Lupa bawa dasi, Pak. Itu Waduh. dasi kedua. Ya nanti. Kita pasang, Pak. Jadi sebelum belajar itu harus lengkap semua ya. Pak Guru, rambut saya pendek, gimana kedua ini? Pak Guru, hari potong rambut loh. Ya nanti hari itu bagus, hari sudah sadar ya, udah disiplin dia dengan penampilannya. Yang lain juga sama, yang laki-laki rambutnya harus rapi sesuai aturan, yang perempuan juga sama harus sesuai aturan, pakaian lengkap. Karena kalau kalian sudah sesuai aturan, perasaan kalian untuk belajar itu akan tenang ya, tidak ada perasaan was-was. Oke, sudah, Bapak anggap kalian semua sudah siap ya. Sekarang kita akan mulai dulu, tapi diawali dengan lagu Mars BPK. Ini kalau selesai. Nah,
Udah, kalian sudah tahu kan Mars IPK kan? Ya. Kalian nyanyi ini. Tetap harus. Jadi kita akan bernyanyi bersama-sama. Hitung 1, 2, 3, mulai ya. Generasi gemilang, generasi emas bagi manusia Indonesia, pendidikan nasional, kembangkan dan mereka bagus sekali. Oke, bagus sekali ya. Hebat kalian nyanyinya, benar-benar ini. Kalian sudah sangat paham. Semoga nanti Mas PK ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya Bapak juga ada sebuah lagu untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, jiwa persatuan kita. Mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, mulai. dari Sabang Sampai Merauke. berjajah pulau sambungannya menjadi Indonesia. Indonesia Indonesia. Weh, mantap. Ya, mantap. Ini sudah, tapi sudah semangat. Ini sudah on fire ini. Sekarang kita lanjut. Nah, wih, mana ini? Hilang. Maaf, ini ada sedikit gangguan. Nah, sekarang kita lanjut. Next. Nah, bisa kalian lihat di depan di layar di slide yang Bapak tampilkan. Di sana ada 3 benda kan? Ada benda pertama. Ada yang tahu ini benda apa? Botol. Pembuka botol. Botol itu, Pak. Kalau kalian teliti, Bapak sudah isi di bawah namanya. Ya, ini pembuka tutup botol. Kemudian Sekali wah gambarnya. ya, ini biasanya diletakkan di mana sama orang tua? Di kulkas, Pak. Kulkas ditempel biasanya biar gampang. Kalau ambil minuman di kulkas, bukanya pakai tutup botolnya. Ya, nah kalian perhatikan tutup botol ini. Padahal nggak ada lemnya, tapi bisa nempel kan di kulkas kan? Di pintu kulkas, Pak. Nggak di dalam kulkas. Di pintu. Dia biar Iya, dingin, Ago. Ya di pintu mas. Nanti Ya. Iya, ya. ya, Kok. Kalau di dalamnya itu minumannya ya, di luarnya ambil dulu di dalam minumannya baru. Ya itu pintar sekali itu. Ya. Saya suka itu yang Minion itu. Ya nanti kalau masih ada di rumah Bapak carikan ya. Saya mau juga, Pak. Beliin yang Hello Kitty, Pak ya. Ya, yang penting kalian mengikuti pembelajaran dengan baik, gampang ya. Oke, Pak. Janji ya, Pak. Saya mau ya, Pak. Yang kedua Baik, ini Pak. gambar apa namanya ini? Kompas, Pak Guru. Kompas. Gambar kompas. Kompas ini digunakan untuk apa ya? Ada yang tahu? Jangan-jangan arah mataan. Kompas, Pak. Ini digunakan sebagai alat petunjuk arah ya. Gimana digunakan kompas ini? Di rumah, Pak. Nah, saat kita pergi camping atau kemana kita tidak tahu Saat arah. pramuka, Pak. Saat ke tengah hutan. Ya, ke tengah hutan bagus sekali.
Kemudian yang terakhir, ini ada gambar pintu kulkas. Jadi untuk yang punya kulkas atau yang pernah buka kulkas, pernah nggak kalian menyadari waktu kalian buka akan sedikit apa namanya, agak Tempel, Pak. agak sedikit ada gaya tariknya. Ya, waktu ditarik akan ada sedikit gaya tariknya. Waktu akan kita tutup juga ditarik. Jadi dari ketiga benda ini, semua benda ini mempunyai karakteristik yang mirip ya, sama-sama memanfaatkan penggunaan magnet. Jadi dari ketiga benda ini semuanya memanfaatkan penggunaan magnet. Misalnya di sini ada pertanyaan pertama, mengapa benda ini bisa menempel pada kulkas? Jadi kenapa tutup botol ini bisa menempel pada kulkas? Karena ada magnetnya. Magnet. Pak. Ya, jangan nanti baru bapak bilang diisikan magnet, nanti tutup botol dibongkar. Nah, ya coba aja tempelkan tutupnya. Yang kedua, selain benda-benda di atas, di mana lagi kamu dapat melihat pemanfaatan magnet? Kotak pensil Pak Guru. Ya, bagus sekali. Saya ikut besi hari ini kotak pensil. Ya, ada kotak pensil yang kalau dibuka tutup itu langsung tutup sendiri. Ya, itu menggunakan magnet. Selain itu, di mana Pak lagi? Guru, tasnya Hari isi Pak Guru. Tasnya Harry. Wow, Harry-nya aja nggak tahu ini ya. Tahu, Pak. Orang kaya dia Pak Guru, orang kaya. Namanya. Makin saya ikut besi ini sangat memperhatikan barang-barangnya Pak Harry ini ya. Dia orang dia senang dia mau sama Hari Pak. Oh gitu. Iya. Ya. Oh, enggak ah. Iya sih. Kan belajarnya ya. Nih Pak Guru. Ya, lanjut dulu. Ini pertanyaan ketiga. Mengapa magnet dapat menarik benda logam? Nah, kira-kira berdasarkan pemahaman kalian, jadi sudah kalian ketahui itu kenapa magnet itu bisa menarik benda logam. Karena salah satu sifat magnet dapat menarik benda logam. Wah, bagus sekali ya, ini Sang Ayu terus yang bicara ini. Yang lain Bapak yakin juga bisa ya, tapi karena disuruh kebot duluan oleh Sang Ayu, jadi yang lain tidak dapat kesempatan bicara ya. Bapak Ya yakin? ranking 1 Pak. Ya biar ranking 4, ranking 5 dan semuanya Di pasti. nempelnya Pak Guru. Ya, Besti kita dia, Pak Besti. Hah? Ini nyontek busa gayu, Pak. Jangan dikasih ya. Pak. Surya bohong. Sudah? Sudah lanjut Pak. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan membahas pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, kita akan membahas tema 5. Jadi pada pertemuan satu ini, kita akan membahas tema 5, subtema 1 pembelajaran kita. Itu kerja keras berbuah kesuksesan. Adapun tujuannya bisa kalian lihat di depan. Yaitu yang pertama, melalui pengamatan video sifat-sifat magnet, anak-anak diharapkan dapat menyimpulkan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, anak-anak diharapkan dapat melakukan percobaan dan membuktikan sifat-sifat magnet dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, anak-anak diharapkan dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang penerapan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuannya. Jadi nanti diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak bisa mencapai tujuan. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, ayo kita melakukan ice breaking dulu. Kemarin Apa Pak sudah cari hari Apa ini ini, ya. Pak? Ya, ini crack door namanya. Dibaca crack door ya, jangan crack door ya, beda. Ya. Resleting ya Pak kayak krek. Jadi caranya seperti ini, atau mungkin ada yang tahu. Pak yakin saya pasti udah tahu ya, karena dia orangnya mainnya suka main internet. Jadi crack door itu caranya adalah seperti ini. Kan ada komando ya. Misalnya 1, apabila 1 berarti kalian cracknya sekali crack door. Krek. Dor. Si- Pak Guru. Cracknya sekali Door. ya. Door. Jangan gini ya, ini Celananya Pak Guru yang krek. door. Gitu ya. Jadi kita pakai crack door. Kalau 2, cracknya 2 kali, doornya 2 kali. 2, crack door. Oke, crack door. Nah, begitu. Krek, dor. Kalau 3, crack
Dor. Kalau 100 gimana, Pak? Tar. Seru Pak, seru Pak. Kalau 100 gimana? Kalau 100 Kak ikut. Ikut saya Pak, kalau 100. Gunadi ini memang dia sukanya lucu ya. Kalau 100 sih dicoba sendiri nanti Gunadi di depan ya. Contohin dulu. Enggak, Pak. Bapak akan berikan kalian angka-angkanya. Kita akan mencoba bersama-sama. Oke, angkanya yang pertama 1, 2. Krek. Nggak paham ya? Nah, sekarang angkanya adalah 3, 1, 2. Ayo. Nah, sekarang angkanya adalah 2, 2, 1. Oke, apa yakin kita semangat ya? Kita berpikir semuanya, jadinya pasti boleh. Jadi, ayo kita mulai ke pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran ini akan diawali dengan pemberian sebuah video. Jadi kalian simak dulu video yang ini. Jadi video ini terkait tentang magnet dan sifat-sifatnya. Jadi kalian perhatikan dengan seksama videonya, karena informasi nanti yang diperoleh akan digunakan untuk pengerjaan LKPD. Jadi videonya Bapak hanya tayangkan sekali saja untuk melatih fokusan. Ya. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenal magnet, tentang pengertian, bentuk, dan sifat-sifat magnet. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kompas? Kompas adalah alat penunjuk arah yang menggunakan magnet. Pada saat melakukan kegiatan perjalanan, biasanya kita dapat menggunakan kompas tersebut. Dalam sebuah kompas terdapat sebuah magnet yang selalu menunjuk arah utara dan selatan. Nah, dengan adanya kompas ini diharapkan ketika kita berkemah, kita tidak akan tersesat ya. Kita akan mulai pembahasan pengertian tentang magnet. Oke anak-anak sudah. Nah jadi kalian sudah menyimak videonya tadi. Video itu adalah tentang magnet. Jadi setelah menyimak video itu silahkan perhatikan layar di depan. Di sini Bapak punya 3 buah pertanyaan berkaitan dengan video yang sudah kalian simak tadi. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Jadi yang bisa silahkan angkat tangannya. Untuk pertanyaan pertama. Itu pertanyaan pertama. Magnet berdasarkan terbentuknya dibagi menjadi 2. Yaitu apa saja? Nah, sebelum menyimak videonya ada yang tahu? Magnet alami dan magnet buatan Pak Guru. Wih, mantap sekali. Ya, sangat betul. Bagus sekali ya. Ya, bagus sekali. Jadi, berdasarkan video yang sudah kalian simak, berdasarkan terbentuknya, magnet itu dibagi menjadi 2. Magnet alami dan magnet buatan. Yang namanya alami berarti terbentuk oleh alam, dan buatan dibentuk atau dibuat oleh manusia. Kemudian yang pertanyaan kedua, apa itu magnet? Yuk, yang lain selain sama. Pak. Oh iya, Kak Utari silakan. Benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya, Pak. Ya, bagus sekali. Ya, bagus. Jadi magnet itu adalah benda yang mampu menarik benda di sekitarnya. Untuk magnet, benda yang ditarik itu adalah benda yang berupa logam ya. Contohnya besi, baja, dan nikel. Kemudian yang ketiga, sebutkan beberapa benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ya, Pak. Wih, ya, Pak. Eri, Wih. silakan, Eri. Di paku, Pak.
paku. Ya bagus, ada paku. Ya Gunadi sekarang. Payung, Pak. Payung. Paku payung nak. Payung ya. Kancing, Pak. Isi paku payung ya, boleh ya, bagus tadi ya. Ya, Nyoman Suryaningsih, apalagi benda-benda yang kiranya dapat ditarik oleh magnet. Kancing, Pak. Kancing jepit, Pak. Kancing apa? Jepit apa tuh? Kancing peniti, Pak. Oh, peniti ya. Iya. Daerahnya Suryaningsih, kancing peniti itu disebut kancing jepit ya. Ya, itu yang terbuat dari besi juga sama. Bagus. Suryaningsih dan bagus bantuannya dari Gusti Ayu Agung Ayu ya. Ya nggak tahu namanya, Pak. Ya, tapi bendanya tahu kan Bu ya? Tahu Tahu, kan? Pak. Iya, ya bagus. Oke, Bapak kira kalian sudah paham, sudah bisa menyimak video, mendapatkan informasi dari video yang ditampilkan. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan lagi. Di manakah kalian dapat melihat pemanfaatan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian pertanyaan kedua, bisakah kalian membuktikan sifat-sifat magnet? Nah, yang pertama pertanyaannya, di mana kalian dapat melihat pemanfaatan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Berdasarkan gambar dan video yang diberikan tadi, ada yang bisa Kulkas memberikan Pak Guru. Di kulkas. Ditutup kulkas Pak Guru. Ya, Di bagus kompas. Kompas, Pak Guru. Kompas, Botol. membuka tutup botol. Di speaker Pak Guru di dalamnya itu. Dalam speaker. Wah, ini sang Ayunya nih hebat sekali ya. Mungkin pernah bongkar speaker ini ya. Ya Pak Guru dia speakernya. Tukang Ya, speaker dia, Pak. pasti orang- Oh, gini nih teknisi nih. Makanya Orang kaya dia Pak. banyak barang-barang di rumahnya Sang Ayu rusak-rusak. Dia Oh, begitu ya. Wah, bagus sekali ya. Jadi anak-anak, nanti kalau kalian punya pertanyaan tambahan lagi bisa bertanya ke Sang Ayu karena dia punya pemahaman lebih tentang ini. Mungkin udah belajar kemarin dan sebenarnya banyak ya. Kemudian yang kedua, bisakah kalian membuktikan sifat-sifat magnet? tidak bisa Pak Guru. Nggak ngerti, Iya, Pak. Gimana caranya ya? Nggak Tadi ngerti, kamu Pak. kan punya kulkas sama kotak pensil kamu. Ya. Jadi kalau kita belum bisa membuktikan secara langsung sifat-sifat magnet, kita akan melakukan percobaan. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan percobaan terkait sifat-sifat magnet. Kita akan membentuk kelompok. Jadi kemarin kalian kan sudah bentuk kelompok kan? Udah, Jadi Pak. kita bentuk aja lagi. Nah, di sini kelompok 1 ada Gunadi, Suryaningsih, Utari, dan Heni. Kelompok 2 ada Heri, Desi, Juniadi, dan Wianti. Yeay. Tiga ada Agung Ayu, Rima, Sri Wiratni, dan dibantu oleh Bu Ayan Suryaningsih lagi. Dibantu oleh ya Suryaningsih lagi satu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Pak. Ya ini kelompok akhir cuma 3 orang ya karena lagi nggak. Kayak aku sama Haris. Ya, kata kelompok. Halo Gunadi. Halo. Jadi kedua kelompoknya langsung aja. Nama pertama kelompok 1 Gunadi, Saya di kelompok. ya Agung Ayu. Menang Haris. Udah anak, jadi Bapak kan LKPD-nya dulu. Nah, Apa? semua dapat LKPD kan? Belum, Pak. Saya belum dapat, Pak. Belum Pak, kelompok 1 belum. Nah, udah. Ya, ini Oh, iya, udah iya. makasih. Iya, iya. Oke. Nah, ini kelompok 2 ini Heri, ini Agung Ayu. Silakan dikerjakan secara berkelompok, baca dengan seksama cara kerjanya di LKPD sudah lengkap ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sebelum mulai, kita Oh, samakan dulu, belum mulai. tingkatkan lagi semangatnya. Bapak yakin kalian sudah 80%, tingkatkan lagi menjadi 100%. Ayo, kita speaking lagi. Oke. Nama Ini tepuk tepuk Pancasila. Pancasila. Ih, ganteng Seperti- sekali. Ya, seperti tepuk pramuka tapi menggunakan jari. Oh, tepuk pramuka. Prok 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 prok. Nah, seperti itu, tapi pakai jari. Jari 1 ya. 1 jarinya, 2, 3, 4. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3.
Dah, Pak. lagi tingginya. Semangat saya, Pak. Sudah semangat saya, Pak. Para kalian, sekarang Bapak akan berikan waktu anak-anak diskusi kelompok terkait perkembangan yang ada di LKPD. Sudah, Pak. Akan dikerjakan. Ya, Sudah selesai, Pak. Sudah selesai saya, Pak. Pak, sebentar lagi. Lagi satu soal, Pak. Tadi yang terus berkelompok jak Gunadi ya. ayo fokus dulu, fokus. Waktu ini sudah mau habis ini. Mau sama Pak Agus ya berkelompok ya. Bu. Bu. Desa. Jadi nggak bisa diam, Pak. Nanti sama desa ada magnetnya. Iya, Desa sesuai. bercanda aja, Pak. Enggak suka saya, Pak. Sudah, oke. Karena sudah selesai semua, jadi sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya di depan, ya. Jadi Bapak kira semuanya pasti sudah bisa. Sekarang Bapak akan minta perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Yang pertama, kelompok 3 dulu. Silakan dipresentasikan. Ya, Pak. Ya, Oke. Gusti Agung Ayu Andri. Ya. Untuk hasil percobaan. Ya, tepuk tangan ya. Tangan teman-teman untuk aku. Luar biasa. Jadi jawabannya sudah sesuai, berarti sudah menyimak dengan benar informasi yang sudah Bapak sampaikan tadi dari gambar, dari video. Kemudian jika ada teman-teman dari kelompok yang lain memiliki masukan, tambahan atau pertanyaan, bisa diajukan ya. Baiklah, karena tidak ada masukan, tidak ada pertanyaan lagi, Bapak langsung ke presentasi kelompok 2. Dipersilakan. Dua kelompoknya dipilih satu orang untuk maju ke depan. Desi aja. Itu Siapa? ciut, Pak. Oh ya, kalau begitu Bapak yang tunjuk ya. Ya, Pak. Maju ke depan, presentasikan. Ya, silakan Sang Ayu maju ke depan, presentasikan. Pak. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 2, luar biasa ya. Jadi hasilnya juga hampir sama dengan kelompok 3, berarti pengamatannya juga sudah sama. Informasi yang diperoleh juga. Pak, Ya. saya izin ke toilet, Pak ya. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Sendiri aja, jangan diantar dengan temannya. Jadi jangan ikut dari diam. Ya, Pak. Pak, saya udah kebelat, Pak. Gimana ini, Pak? Ya, boleh lagu Nadik kan beda. Oh iya. Makasih, Pak. Jadi jangan ikut dengan Gunadi, diam. Silakan, sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Udah, Pak. Silakan perwakilannya presentasikan. Kelompok 1 belum, Pak? Satu, Pak. Gelombangnya satu, Bapak. Satu ya, Bapak lupa. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Kelompok 1 dipersilakan. Suryaningsih, Pak. Di Suryaningsih. Suryaningsih ya. Silakan Bu Suryaningsih. Suryaningsih. Silakan. Nggak mau lagi presentasi. Suaranya Suryaningsih bagus. Iya. Dia nyontek aja, Pak. Tadi nggak terjadi. Ya tidak apa-apa. Yuk presentasikan dulu. Pak, Gunadi ngumpulin kumis ya, Pak. Padahal lu kelas 6, Pak. Kan lucu, Pak. Nah, itu kan namanya kumis tipis-tipis ya. Ya, tipis-tipis. Biasa itu laki-laki masih tipis itu. Ya. Mahlin saya. asal jangan gemblong aja ya, jangan sampai gemblong nanti praktikannya udah dia. Ya, Pak. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 1 dari Suryaningsih. Kelompok Ya. 2, Pak. Hampir mirip, tapi informasi yang diperoleh juga sama. Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka Bapak akan menyimpulkan hasil kegiatan presentasi ini. Nah, simpulannya. Jadi berdasarkan diskusi yang sudah kita lakukan tadi, kita memperoleh beberapa kesimpulan, ya. Jadi kesimpulan yang pertama adalah magnet menarik benda-benda logam. Kemudian yang kedua,
daya magnet dapat menembus benda. Itu terlihat dari percobaan di mana kita meletakkan benda-benda kecil dari logam di atas kertas, kemudian di bawahnya kita isi magnet dan kita geser-geser magnet. Yang sudah kalian lakukan tadi itu ya. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, yang berlainan akan saling tarik-menarik. Jadi sama seperti kita ya, seperti manusia ya. Jadi kita jika yang sejenis didekatkan, kita akan saling tolak-menolak seperti itu. Dan akan ada ketertarikan terhadap lawan jenis. Seperti pelajaran IPA yang kemarin waktu di kelas 5 ya anak ya. Nah, sekarang karena kita sudah selesai melakukan kegiatan, jadi LKPD-nya Bapak kumpulkan kembali. Silakan masing-masing ketua kelompok kumpulkan ke depan LKPD-nya. Ini Pak, ini Pak ya, ini udah kelompok 1 udah Pak. Oke, bagus. Nah, karena kita sudah menyimpulkan, sekarang Bapak akan melakukan evaluasi. Tadi kan kerja kelompok, kalian kerja secara kelompok. Jadi sekarang Bapak akan menilai pemahaman kalian secara mandiri. Evaluasinya adalah evaluasi individu, tidak boleh mencontek ya. Pemahaman kalian, pemahaman yang sudah kalian lakukan sendiri. Nah, ini Bapak akan bagikan soal evaluasinya. Waktu mengerjakan adalah 5 menit. Sudah semua dapat soal? Ya, Pak. Sudah selesai, Pak. Yo, Saya baru nulis sudah nama selesai, Pak. akan dikumpulkan. Lagi 1, Pak. Ya, Lagi 4 belum Pak, Selesai. lagi 4 belum sudah Pak. selesai, bagus. Saya belum Pak, gimana ini Pak? Tunggu Habis dulu. ini. Saya belum Tunggu dulu, selesai Pak. Pak, baru nulis nama Pak. Sudah selesai Gunadi? Sudah Pak. Oke, karena sudah semua mengumpulkan evaluasi. Nah, sekarang untuk lebih memantapkan pemahaman yang sudah kalian peroleh tadi, Bapak akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Di pekerjaan rumah ini supaya kalian lebih mantap lagi, lebih lama lagi ingat dengan informasi yang sudah kalian peroleh tadi. Jadi Bapak akan memberikan kalian PR. Jadi kerjakanlah buku paketnya halaman 162 ya. Itu tentang magnet. Jadi nanti dikerjakan di rumah. Jika ada informasi yang belum kalian peroleh, manfaatkanlah internet, buku sumber lain untuk mencari jawabannya. Boleh kerja kelompok, Pak. Untuk PR-nya, Ya. ya dicoba sendiri dulu. Kalau memang tidak bisa dan tidak menemukan sumber lain, boleh kerja kelompok. Oke, Ya, Pak. memangnya rumahnya deket kan? Ya, Pak jauh. Deket 5 langkah dari rumah, Bu. Nggak tembok Berarti Bu. dekat ya. Ini teman kelompoknya siapa ini? Kok dekat Sama Surya Ningsih. nih sih? Oh, kirain siapa? Surya Ningsih ingat nanti sore bawa salak ya, kita belajar kelompok. Iya, Bu. Saya ikut 1 Iya, ya. Tarik. Ikut 1 ya. Sudah ya? Sudah PR-nya sudah jelas ya? Ya udah Pak. Udah, Pak. Ya mepet ini Pak. Ya, harus diingat PR-nya. Tulisan apa, Pak? Hah? Tulisan cetak apa tegak bersambung, Bu, Pak? Ya kelas 6 ya bebas saja ya kelas 6. Kalau kalian enaknya kalian tulisnya pakai tulisan apa? Yang penting sesuai dengan gini, kaidah berbahasa aja. Sesuai dengan kaidah menulis huruf pertama, huruf besar, nama huruf besar seperti itu. Ya, Boleh pakai pulpen biru, Pak. jangan pakai pulpen hitam aja biar seragamnya. Ya. Udah bel istirahat Pak. Oke. Ini sekarang ada Bapak mau tutup ya. Nah, jadi sebelum menutup pelajaran kita akan menyanyikan lagu daerah Juru Pencar. Ada yang bisa nyanyi lagu Juru Pencar? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke. Jadi kita akan menyanyi bersama-sama ya. Mulai hitungan ketiga. 3. Juru Pencar. Jalan Jalan pencar menuju gede
gede ditawani aja Senang mendapatkan kalian penuh semangat luar biasa. Jadi Bapak akan berikan jempol yang banyak untuk anak semua. Jempol. Hore! Ya. Siapain jempolnya nih Pak? Oke, karena tadi kita diawali dengan berdoa, maka pembelajaran ini akan kita tutup lagi dengan doa. Ya. Jadi kembali doanya dipimpin oleh Gunadi. Dipersilahkan Gunadi. Saya terus ini gimana, Pak? Ya, Ketua kelas. Ketua kelas agak ribet memang. teman-teman, sebelum kita pulang, sebelum akhiri tahun belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nadiem mau istirahat dan pulang aja Pak. Ya, selesai. Ya ini emang paling semangat pulang. Masuknya paling terakhir, pulangnya paling Oke, karena sudah selesai berdoa, silakan anak-anak istirahat. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Ingat minggu depan kita membahas tentang materi Bangun ruang. kekuatan magnet. Jadi bisa kalian lihat dulu materinya, pelajari dulu sebelum lanjut belajar. Oke, silakan istirahat. Dadah anak. Ya, makasih Bapak. Oke. Ya. Baik, itulah tadi penampilan dari Pak Agus yang luar biasa. Oke, gimana Pak Agus? Sudah belum? Injak misi pulau Pak Gus. Sudah Bu. Ya, ini sebenarnya murid-muridnya ini yang luar biasa ya. Saya bingung sebenarnya tadi. Dia mau Bukayan jadi murid, saya enak. Masa saya sebutnya Roy Bukayan lebih tua jadi saya itu jadi. Gak apa-apa Bu Wayan ya. Pak di Benangan Jani dari murid, Buayan dari murid gitu. Oh gitu Bukayan. Masa saya sebutnya gini Bu? Kurniasih masa begitu Bu. Maksudnya saya nggak enak sekali. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Buayan gitu. Ya, Wayan. ya Bu, siap Bu. Untuk selanjutnya bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan atau tanggapan terhadap hasil peer teaching-nya Pak Agus, saya persilahkan. Ada mungkin dari teman-teman yang memberikan komentar? Silakan untuk Ibu Kade Utari. Penampilannya Pak Agus luar biasa ya. Kanggo ini ya murid-muridnya ngeyel. Ini mengisi amos Bu. Udah keren Pak. Nah, untunglah teman-teman bisa membantu mencairkan suasana ya, jadinya selalu grogi, pasti grogi saya. Min mani tiang Pak. Murid-muridnya diam semua seperti itu. Lebih sekedar yang Israel muridnya Pak. Lanjutkan. Ada lagi Bu Dek sudah Oke, terima kasih untuk Bu Kade Utari. Untuk teman-teman yang lain, mungkin masih ada yang ingin memberikan tanggap. Silakan Pak Gede Hari. Terima kasih. Dari tiang sedikit saja Pak Gus. Penampilan saya mungkin cuma nanti di kesimpulannya kita libatkan murid saja Pak Gus. Misalnya dari tiang. Terima kasih. Sama Pak Agus. Pak Gede maksudnya lagi ikut saya Pak Agus nih. Ketularan Bu Desi. Jadi moderator itu emang membingungkan antara Agus dan Hari. Ya benar Bu. Hari. Agus Hari aja ya. Oke, ada lagi teman-teman? Sudah cukup Bu. Sudah cukup. Untuk waktu memberikan tanggapan, saya persilahkan kepada Bu Wayan Kurniasih. Terima kasih Gung Ayu. Agus kelihatan groginya. Dari wajah kelihatan grogi ya. Apalagi menghadapi teman-teman luar biasa. Ya itu udah ujian nih Gus, ujian. Ya, ujian ini mudah-mudahan bisa tanggapi. Terus tadi Buan lihat
sudah bagus sekali dari awal pendahuluan sampai penutup sudah bagus, Agus. Cuma kurang wajah mimiknya. Memang cowok sama cewek beda ya. Cowok kurang senyum tuh, besok harus senyum. Senyum. Bu Ayan aja lihat pasti senyum. Terus satu lagi Gus, untuk teman-teman yang jawab diberi penguatan bagus gitu. Belum Bu Ania tadi ya, belum. Tadi Hari sudah ngasih untuk menyimpulkan, sama ada kayak Bu An menyimpulkan bersama-sama si guru dan siswa. Ya itu aja ya untuk kedepannya biar lebih bagus lagi. Ya bagus, lanjut Bung Ayu. Baik, terima kasih Bu Wayan atas masukannya. Untuk Pak Agus mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Agus? Teman-teman yang sungguh luar biasa ya. Terima kasih. Ya, jadi ya benar-benar jadi murid yang tidak terjebak kalian ini ya. Maafkan saya Pak Agus. Iya. Oke, terima kasih. Ini juga mengurangi tegang jadinya. Ya, betul Bu. Diajak bercanda jadinya tegangnya hilang. Betul. Terima kasih juga sama adik-adik yang sudah berikan masukan. Jadinya ketegangan Agus jadinya sudah begini, tak lihat airnya bercanda, airnya hilang ya. Betul Bu. Oke, sudah lanjut dah. Teman-teman, terima kasih. Jadi saya akhiri pitching saya. Jadi saya kembalikan ke Bu Muntra. Baik, terima kasih Pak Agus. Teman-teman, untuk penampilan yang ketiga, Maaf Pak Bayu. Sesinya sudah lumayan, ya. Kemudian untuk materi pembelajarannya, medianya juga sudah bagus. Sebenarnya sudah bisa lulus lah untuk komplit dan UKIN, cuma nanti ketika UKIN kan tidak dia karena dia di secara luring. Tolong dijaga itu dan nanti perekamannya baik-baik ini. Karena kelemahan kemarin kan ketika merekam luring itu berbeda sekali prosedurnya dengan merekam secara daring, itu saja. Ya, itu dia mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu atas masukannya. Mohon maaf tadi saya kira Bapaknya ikut seminar. Oke, kita lanjutkan untuk penampilan yang ketiga.